Kali ini kita akan membahas pengujian hipotesis, bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata. Ada 3 hal yang kita akan bahas, adalah one sample t-test atau pengujian dengan satu rata-rata, kemudian yang kedua adalah t-test for two independent samples, yaitu pengujian rata-rata antara 2 grup, kemudian yang ketiga t-test for two paired samples atau pengujian rata-rata antara berpasangan ya. Yang pertama adalah one sample t-test. Kita mulai dengan membuka file yang sudah ada. Kita buka file auto.dta di sini. Kemudian kita lihat apa saja isi dari file ini. Kita lihat describe data into memory. Nah, ini adalah isi dari data, yaitu data mobil-mobil sebanyak 74 mobil, 12 variabel isinya. Ada make and model, ada price, ada mileage atau mil per galon, konsumsi bahan bakarnya, dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga lihat summary statistiknya seperti apa isinya. Nah, seperti ini. Harganya berkisar 6.000 sampai 6.000 ini minnya, kemudian deviasinya 2.900. Mil per galonnya minnya 21, dari mulai 12 sampai 41 mil per galon, dan seterusnya. Nah, kita lihat grafiknya untuk lebih menggambarkan. Kita tertarik dengan mil per galonnya ini ya, karena kita akan melihat konsumsi bahan bakar dari mobil-mobil yang ada di dalam sampel ini. Tadi dibilang antara belasan sampai 40-an ya, dengan rata-rata 21 tadi. Nah, misalkan kita ingin menyatakan bahwa di sampel mobil ini, di dalam sampel mobil ini, semua mobil atau rata-rata mobil ini adalah mobil yang irit ya kan. Mobil yang normal adalah konsumsi bahan bakarnya 19 mil per galon, sehingga kita bisa nyatakan apakah rata-rata kendaraan di sini 19 mil per galon. Nah, kita cek di sini dengan classical test of hypothesis, t-test. Ini one sample, variabel yang kita cek adalah mil per galon. Tadi hipotesisnya adalah 19 ya, 19 mil per galon. Kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Tadi sudah sebut rata-ratanya 21, standar errornya 0,67. Nah, ini kisaran antara 19,9 sampai 22,6. Apakah ini adalah 19? Nah, kalau kita nyatakan sebagai two-tailed test, nolnya adalah sama dengan 19, atau sama seperti perintahnya ya, t-test MPG sama dengan 19. HA-nya atau alternatifnya adalah min tidak sama dengan 19. Di sini terlihat probabilitasnya adalah 0,001, sehingga bisa kita nyatakan H0-nya ditolak karena kemungkinan terjadinya H0 adalah 0,0010, sangat kecil sekali. Bila kita ingin melihat one tail test ya, ini yang sebenarnya ingin kita butuhkan ya. Ini adalah lower tail test, yang ini adalah upper tail test. Di sini sebelah kiri ini H0-nya adalah minnya atau rata-rata lebih besar sama dengan 19, atau H alternatifnya adalah lebih kecil dari 19. Makanya kita lihat di sini probabilitasnya 0,99, sehingga H0-nya lebih besar atau sama dengan 19 tadi tidak bisa kita tolak. Nah, yang sebelah kanannya HA-nya lebih besar 19, berarti H0-nya adalah kurang dari atau sama dengan 19. Probabilitasnya H0 terjadi adalah 0,0005, sehingga H0-nya bisa kita tolak. Sehingga simpulannya, rata-rata mobil yang ada di dalam sampel ini adalah lebih besar daripada 19. Ini bisa juga kita lihat dari tadi ya, dari confidence intervalnya antara 19,9 sampai 22,6. 19 itu letaknya di sebelah kiri, sehingga kita sebut bahwa ini rata-rata mobil ini adalah lebih besar daripada 19. Bagian kedua adalah t-test for two independent samples. Pengujian berikutnya adalah pengujian dengan dua rata-rata. Kita buka filenya fuel3.dta.
Kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam file ini. Itu ada dua variabel ya, ada 24 observasi, ada mil per galonnya, kemudian ada treated ya kan ya. Apa isinya? Kita lihat di sini adalah isinya MPG ini ada 24 observasi dari mulai 17 sampai 28 mil per galonnya, rata-rata 21. Treated ini 0 dan 1 ya, kalau yang 0 berarti tidak di treated, 1 itu sudah di treated. Nah, untuk kita ingin lihat datanya secara langsung, kita klik di sini browse ya, seperti ini. Ada mobil 1 sampai 24 mobil, yang 01 sampai 12 tidak di treated, kemudian yang 13 sampai 24 di treated dengan mil per galon masing-masing. Pertama kita lihat dulu, kita bandingkan. Cara membandingkannya yang paling enak adalah pakai box plot ya. Kemudian kita lihat di sini variabelnya MPG mil per galon, kemudian kita ingin bandingkan per kategori. Nah, kita kategorikan dengan treated dan non treated tadi ya. Oke, sehingga gini langsung bisa kita lihat nih yang tidak di treated seperti sini. Ini mediannya 21 atau 20 lebih dikit. Ini batas 25%, ini batas 75% di atas kuintilnya. Kemudian yang sudah di treated ini rata-rata mediannya sudah lebih tinggi lagi, 23 atau 24 di sini dengan kuintil 25% dan 75% seperti ini. Nah, kita ingin membuktikan apakah ada perbedaan ini antara kendaraan yang di treated dengan yang tidak di treated. Nah, kita bisa uji dengan menggunakan uji hipotesis klasik ya, comparison test. Di sini adalah two sample using two groups dengan variabel MPG dengan grupnya treated. Di sini artinya kita membandingkan antara dua sampel ya. Ini sampelnya rata-ratanya ya, jadi bukan masing-masing kendaraan, tapi kita bandingkan rata-ratanya. Grup 0 rata-ratanya 21, standar deviasi 0,78, confidence intervalnya 19,2 sampai 22,7. Grup yang sudah di treated yang satu ini minnya 22,7, standar deviasi 0,93, standar error ya. Kemudian ini 20,6 dan ini 24,8, batas 95% confidence intervalnya. Sehingga di sini kita lihat apakah rata-rata 0 dan 1 ini berbeda. Di sini H0 adalah difference dari min ke 0 dikurangi min ke 1 ya kan. Apakah sama dengan 0? Perbedaan rata-ratanya di sini probabilitasnya adalah 0,16. Artinya H0 nya tidak bisa kita tolak, walaupun dari gambar tadi sudah kita bisa lihat bahwa ada perbedaan, tetapi ternyata secara statistik ini belum bisa dinyatakan berbeda. Begitu juga dengan one tail testnya, apakah perbedaannya lebih besar sama dengan 0? Ternyata tidak bisa ditolak ya, masih sama dengan 0. Apakah perbedaan lebih kecil sama dengan 0? Juga tidak bisa ditolak H0 nya, sehingga kita putuskan perbedaannya sama dengan 0 itu tidak bisa kita tolak. Jadi kita anggap kendaraan yang sudah di treat maupun yang belum di treat itu hasilnya sama. Yang ketiga adalah t-test for two paired samples atau perpasangan. Yang berikutnya adalah pengujian dengan dua rata-rata juga, tapi kita lihat dengan spesifik ya, dengan perpasangan. Kita lihat filenya MPG1, MPG2, atau kita buka deskripsi datanya. Jadi ada dua variabel di sini, MPG1 dan MPG2. MPG1 itu konsumsi bahan bakar tanpa fuel treatment, MPG2 dengan treatment. Ada 12 data di sini, 12 observasi dengan summary statistik seperti ini. Kita lihat ada 12 observasi, dua-duanya sama-sama nih kendaraannya, berarti ada 12. Untuk yang belum ditreated ada 21 minnya, yang sudah ditreated 22, antara 17 sampai 25 dan 17 sampai 28. Kita lihat apakah berbeda ini. Kita bandingkan dulu secara grafik ya dengan box plot. Kita lihat MPG1 dan MPG2, kita bandingkan apakah sama
ternyata dari boxrotnya ini tanpa fuel treatment adalah 21, dengan fuel treatment 23 atau 24 atau 22 ini ya. Ini kelihatan ada perbedaan. Kita uji secara statistik apakah ini sama atau beda, yaitu dengan cara classical test of hypothesis, t-test. Nah, kita lihat di sini adalah pair ya. Kita lihat MPG 1 dengan MPG 2, kita bandingkan secara berpasangan. Hasilnya adalah seperti ini. Berbeda dengan yang perbandingan rata-rata grup, yang ini adalah dibandingkan antara satu dengan satu ya, satu mobil dengan mobil yang lain. MPG 1 rata-ratanya sama, ini 19 sampai 22, 20 sampai 24. Tapi di sini yang dihitung adalah min dari MPG 1 kurangi MPG 2, sehingga ini adalah dibandingkan secara spesifik, masing-masing dibandingkan antara sebelum dan setelah. Dari sini kita lihat hasilnya apakah sama dengan ini ya, selisih dari sebelum dan setelah, apakah sama dengan 0. Ini kita nyatakan probabilitasnya 0,04, berarti H0 nya ditolak, berarti tidak sama dengan 0. Kita ya, berarti rata-ratanya tidak sama dengan 0, berarti berbeda antara sebelum dan setelah treatment. Kemudian di sini ya, yang nomor tail testnya, apakah perbedaannya itu lebih besar daripada 0. Di sini kita nyatakan H0 nya ditolak, berarti perbedaannya lebih kecil daripada 0, berarti MPG 1 lebih kecil daripada MPG 2. Ini simpulannya. Kalau di sini apakah lebih kecil atau sama dengan 0, ini tidak bisa kita tolak. H0 nya berarti emang lebih kecil atau sama dengan 0, atau yang berarti kita lihat di sebelah sini, MPG 1 ternyata lebih kecil daripada MPG 2. Simpulannya, kendaraan sebelum di treatment itu lebih kecil MPG nya daripada kendaraan yang sudah di treatment. Kita dapat melihat perbedaannya di sini dengan tes yang sebelumnya. Ini adalah per t-test. Kalau yang sebelumnya kita misalkan buka file yang sebelumnya review 3.dta, kita lakukan uji yang sama ya dengan classical test of hypothesis, tapi dengan two sample using group, MPG grupnya treated. Maka kita lihat hasilnya, sebenarnya ini datanya sama ya, datanya sama, yaitu ada grup MPG 1, MPG 2, ini sebelum dan setelah, ini sebelum dan setelah juga. Di sini rata-ratanya sama 21, standar errornya sama 0,788. Kemudian dari 19,2 sampai 22,7, 788, 19,26, 27,73. Kemudian yang setelah ditreated 22,75 sama 22,75. Standar errornya 0,938, 0,938, antara 268 sampai 2481, 268 dan 4,1. Hanya bedanya di sini perbandingannya secara grup ya, secara grup, sedangkan yang barusan kita buka tadi adalah per t-test, sehingga kalau grup yang dibandingkan adalah rata-ratanya, rata-rata grup 1 dikurangi rata-rata grup 2. Kalau yang per t-test, rata-rata dari data 1 dikurangi data 2 dari masing-masing kendaraan, sehingga hasilnya berbeda ya. Kalau grup tidak bisa kita tolak H0 nya, tapi kalau per t-test bisa kita tolak H0 dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga ini perlu kita hati-hati metode mana yang harus kita gunakan. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.